Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat, selamat datang kembali di channel kami. Ketika seseorang membahas tentang cara budidaya ikan gabus, apa yang ada di pikiran Anda? Apakah Anda mengenal sosok ikan yang satu ini? Ikan ini merupakan ikan predator di air tawar, sangat liar dan rakus hingga biasanya ditakuti oleh para peternak ikan. Ikan gabus merupakan ikan buas pemakan segala benih ikan. Bahkan ikan gabus juga memangsa serangga-serangga yang ditemukan di air beserta beberapa ikan dewasa jika ia hidup di habitat asalnya. Ikan gabus berasal dari Indonesia, sering ditemukan hidup di perairan air tawar, waduk, sungai dan bahkan di rawa-rawa. Namun sayangnya, sekarang populasi dari ikan gabus kian berkurang, sehingga melakukan tindakan budidaya tentunya sesuatu yang sangat diperlukan dan dikembangkan. Ikan gabus ini dikenal dengan berbagai nama, seperti haruan, kocolan, bogo, balesalo, kutub, bayom, dan licingan. Ketika Anda telah berniat untuk melakukan budidaya ikan gabus, karena kandungan dan berbagai manfaat yang dimiliki ikan ini sangat banyak sekali dan Anda bisa memanen hasilnya. Tapi Anda harus mengetahui terlebih dahulu langkah-langkah dalam membudidayakan ikan gabus tersebut, karena seperti yang telah kita ketahui bahwa ikan ini memiliki sifat predator. Bahkan ikan ini juga memangsa kodok selain dari berbagai ikan-ikan kecil. Berikut serangkaian tata cara memelihara ikan gabus agar panen Anda melimpah. Pertama, pemilihan tempat. Ada beberapa tempat pembudidayaan ikan gabus yang biasa dipakai oleh para peternak ikan gabus, yaitu kolam tanah, kolam terpal maupun kolam beton. Pilihlah salah satu jenis kolam yang akan kamu pakai nantinya, sesuaikan dengan modal awal. Berikut beberapa poin penting yang harus kamu ketahui tentang ketiga jenis kolam pemeliharaan ikan gabus ini. Kolam tanah. Untuk kolam ikan gabus yang menggunakan media langsung dari tanah, cara membuatnya cukup sederhana yaitu dengan menggali tanah yang permukaannya datar hingga mencapai kedalaman tertentu, disesuaikan dengan keinginan pemilik, dan kemudian Anda hanya tinggal melakukan penimbunan di bagian sisi kolam agar ketinggian dari kolam tersebut bisa bertambah. Untuk masalah air yang akan digunakan di dalam kolam ikan gabus tersebut, biasanya berasal dari anak sungai yang dialiri dari atas kolam, dan air yang telah melimpah akan masuk dan mengalir ke dalam selokan yang disiapkan di dekat kolam, hingga akan terjadi sirkulasi air yang baik. Selain lebih praktis dan hemat biaya, berikut beberapa keuntungan lain yang diperoleh melalui kolam dengan media tanah ini. Pertama, kemungkinan ikan mendapatkan pakan alami akan lebih tinggi, hingga akan membantu dalam budidaya ikan gabus dan menjaga agar para ikan tumbuh dengan sehat. Akan selalu ada beberapa pakan alami yang hidup dan berkembang biak secara langsung di dalam kolam ikan berjenis ini, seperti beberapa jenis ikan-ikan kecil, udang-udang liar dan beberapa zat renik. Kedua, perairan yang dihasilkan di dalam kolam ini akan lebih subur jika dilakukan proses pemupukan terlebih dahulu sebelum mengolah kolam. Ketiga, proses pergantian air yang biasanya bersumber dari aliran sungai tentunya akan memberikan tingkat yang tinggi dari masuknya pakan alami. Kolam terpal. Sekarang ini, penggunaan kolam terpal untuk berbagai budidaya ikan kian populer. Banyak peternak ikan tersebut yang memilih menggunakan kolam terpal. Banyak jenis ikan lain yang biasanya dibudidayakan dengan menggunakan kolam berjenis ini, termasuk ikan gabus. Penggunaan kolam terpal tentunya akan lebih praktis dan mudah, pembuatannya juga akan lebih murah jika dibandingkan dengan kolam beton, dan tentunya juga memiliki beberapa keunggulan antara lain. Yang pertama, bagus digunakan untuk daerah yang sulit atau tidak mudah untuk mendapatkan air. Jika Anda tinggal di daerah yang tidak terlalu mudah untuk mendapatkan air, daerah berpasir dan di pesisir, di mana lapisan tanahnya tentu tidak bisa menampung air, maka penggunaan kolam terpal adalah pilihan yang bagus. Kedua, menjaga kestabilan suhu di kolam.
Beberapa petani ikan telah membuktikan kehebatan dari kolam terpal yang nyatanya mampu menahan fluktuasi atau perubahan suhu air kolam yang biasanya terjadi karena alas sekam yang ditabur pada dasar kolam. Ketiga, tidak terlalu berbau. Berbeda dengan menggunakan kolam ikan yang terbuat langsung dari media tanah, penggunaan kolam terpal akan meminimalisir bau lumpur maupun bau tanah pada ikan yang dihasilkan. Keempat, lebih mudah untuk melakukan pemanenan. Karena pada kolam ikan terpal ini akan minim lumpur atau bahkan tidak ada sama sekali, jadi proses pemanenan akan lebih mudah dan cepat. Kelima, jarang ditemukan adanya penyakit maupun hama. Kebersihan pada kolam ini relatif stabil, makanya jarang ditemukan adanya ikan yang terjangkit penyakit maupun yang terkena hama tertentu. Kolam beton. Beternak ikan gabus di kolam beton atau menggunakan media kolam yang satu ini memang memerlukan persiapan dan juga perawatan yang akan berbeda dengan budidaya ikan menggunakan dua media kolam jenis lainnya. Walaupun sebenarnya untuk proses pembudidayaan ikan gabus, kolam beton dianggap paling bagus di antara yang lainnya. Berikut beberapa kelebihan ketika menggunakan kolam beton. Berbeda dengan kolam tanah, air yang dialiri ke dalam kolam tidak akan mudah kotor, dan lebih higienis karena tidak langsung bersentuhan dengan tanah. Kedua, struktur kolam jauh lebih awet. Jika dibandingkan dengan struktur kolam yang lainnya maka kolam beton tentu lebih awet dan tahan lama serta lebih jarang membutuhkan proses perawatan. Ketiga, mudah dibersihkan pada masa panen. Dan ikan yang dihasilkan ketika panen tidak akan berbau tanah maupun lumpur. Kedua, memilih indukan ikan gabus. Sebelum melakukan pembudidayaan, tentunya Anda terlebih dahulu harus memilih indukan yang bagus, sehat dan aktif. Perbedaan induk jantan dan betina ikan gabus adalah sebagai berikut. Pertama, bentuk kepala. Ikan gabus jantan biasanya akan mempunyai bentuk kepala yang oval dan betina yang berbentuk bulat. Kedua, warna tubuh. Warna tubuh ikan gabus jantan sedikit gelap dan pada ikan gabus betina terdapat warna kontras yang cukup terang. Ketiga, lubang genital pada ikan gabus. Lubang genital pada ikan gabus jantan biasanya berwarna merah dan jika ditekan akan keluar cairan bening, dan pada ikan gabus betina jika ditekan pada bagian perut akan mengeluarkan telur, bertekstur lembek dan cenderung berukuran lebih besar daripada perut ikan gabus jantan. Ketiga, memulai pemijahan dan proses penetasan telur. Pemijahan sendiri berarti sebuah proses di mana adanya pelepasan telur beserta sperma pada induk ikan yang nantinya akan menghasilkan pembuahan. Ini adalah proses yang terjadi ketika Anda telah menemukan indukan untuk melakukan pemijahan. Campurkan beberapa indukan jantan dan betina, setidaknya 20 hingga 30 indukan. Disinilah, bak atau kolam yang telah Anda pilih sebelumnya diperlukan. Dalam budidaya ikan gabus, ada beberapa kolam yang diperlukan, salah satunya untuk proses pemijahan. Biarkan indukan ikan gabus selama 3 atau 4 hari di dalam kolam tersebut, usahakan agar air untuk tetap mengalir selama proses pemijahan berlangsung. Beberapa jenis tanaman air bisa Anda tambahkan ke dalam kolam selama proses pemijahan, ini bertujuan untuk tempat peletakan telur. Selain itu isilah air kolam dengan batasan hingga 50 cm. Biasanya ikan gabus betina mampu menghasilkan hingga 11.000 butir telur. Dan telur-telur tersebut akan menetas dalam waktu lebih kurang 1 hari. Serta Anda perlu mengatur suhu kolam hingga 28 derajat Celcius. Biarkan saja anakan ikan gabus yang telah menetas tersebut tanpa memberikan pakan, karena mereka masih menyimpan cadangan makanan sendiri untuk waktu lebih kurang selama 2 hari. Keempat, perawatan larva ikan gabus. Untuk merawat burayak atau larva dari ikan gabus, maka Anda harus mempersiapkan beberapa langkah pemeliharaan. Berikut penjelasannya. Perawatan burayak ketika menginjak umur 2 hari.
Seperti yang dijelaskan di atas bahwa larva atau burayak ini telah menyimpan cadangan makanan untuk 2 hari lamanya, dan setelah itu barulah Anda dibolehkan memberikannya makanan seperti artemia dan kutu air. Anda bisa memberikannya pakan sebanyak 3 kali dalam sehari agar larva-larva tersebut bisa tumbuh besar dengan cepat. Perawatan saat burayak atau larva berumur 5 hari. Tetap memberikan makan 3 kali dalam sehari dan jika perlu sisipkan makanan tambahan seperti dabina. Dan selain itu, Anda juga harus selalu ingat untuk mengganti air kolam dan mengecek kelancaran sirkulasi air, serta jangan lupa dalam memberikannya pakan. Kelima, penebaran benih. Penebaran benih ikan gabus biasanya dilakukan ketika umur anakan ikan sudah mencapai usia 2 minggu. Biasanya penebaran benih akan dilakukan ketika larva atau benih ikan belum diberi makan dan penebarannya dilakukan pada waktu pagi hari. Setelah 2 hari berlangsung, biasanya barulah petani ikan akan memberikan pakan yang umumnya, berupa pelet atau makanan buatan pabrik. Keenam, cara pemberian pakan rutin. Anda dapat memberikan pakan berupa pelet, namun bisa juga menyediakan beberapa jenis pakan alternatif seperti anakan rayap, sisa daging ampasan yang ada di dapur dan ikan teri. Anda juga bisa membuat campuran pakan sendiri dengan bahan-bahan, ampas tahu, bekatul, ikan teri dan juga jagung. Rebus keseluruhan bahan-bahan tersebut dan giling menjadi satu, jemur campuran pakan tadi setelah Anda merasa semua bahan tercampur dengan rata. Karena sifat dari ikan gabus ini yang sangatlah kanibal, Anda harus melakukan pengontrolan sesering mungkin, apalagi ketika Anda telat memberi makan. Karena hal yang ditakutkan adalah terjadinya saling memangsa antara mereka dan akan menyisakan yang kuat sebagai pemenang. Ini tentunya akan berdampak pada kerugian. Ketujuh, proses panen. Keunikan dari cara budidaya ikan gabus ini adalah peluang Anda untuk melihat kebutuhan pasar. Bahkan Anda bisa melakukan proses panen secara bertahap di dalam tiap-tiap kolam. Ikan gabus adalah ikan air tawar yang memiliki daya tahan tinggi. Dan manfaat beragam yang dimiliki ikan gabus membuat ikan ini akan selalu diminati. Jangan lupa untuk melakukan pensortiran atau pemisahan setidaknya sebulan sekali. Pilihlah ukuran ikan gabus yang sama besar dan pisahkan dengan yang berukuran lebih kecil agar terhindar dari sifat kanibalisme pada ikan. Kelompokkan ikan-ikan tersebut berdasarkan bentuk fisik dan besarnya ukuran mereka, ini untuk mencegah adanya sifat memakan ikan yang lebih kecil. Demikianlah rangkaian proses cara budidaya ikan gabus yang dapat Anda jadikan referensi, agar bisa menghasilkan panen yang berlimpah. Semoga bermanfaat, selamat mencoba dan salam sukses.